Pernahkah kamu merasa bingung dengan reaksi orang lain? Kadang, kita merasa sudah mengenal seseorang, tapi tiba-tiba mereka bertindak di luar dugaan. Situasi seperti ini sering membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih orang lain sulit sekali dimengerti? Tiba-tiba temanmu diam, atau orang tuamu marah karena hal sepele. Mungkin juga kamu pernah salah paham dengan sahabat sendiri, hanya karena perbedaan cara pandang. Manusia memang kompleks, pikiran, perasaan, dan pengalaman kita berbeda-beda. Setiap orang membawa cerita hidup, harapan dan ketakutan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa orang lain pasti berpikir dan merasa seperti kita. Padahal, kenyataannya, setiap individu punya cara unik dalam memaknai dunia. Padahal setiap orang punya dunia dan lensa sendiri dalam melihat hidup. Cara mereka menafsirkan peristiwa bisa sangat berbeda dari kita, tergantung pengalaman dan nilai yang mereka pegang. Bias dan pengalaman pribadi membentuk cara kita menilai orang lain, kadang tanpa sadar. Seringkali, kita tidak sadar membawa prasangka lama ke dalam pertemuan baru. Misalnya, pengalaman buruk dengan seseorang bisa membuat kita curiga pada orang lain yang mirip. Hal ini terjadi secara otomatis, tanpa kita sadari. Dua orang bisa menafsirkan situasi yang sama dengan cara yang sangat berbeda, tergantung latar belakang mereka. Bahkan, satu kejadian kecil bisa memicu reaksi yang bertolak belakang. Semua ini membuat memahami orang lain terasa seperti memecahkan teka-teki. Kita harus sabar, teliti, dan mau mencoba melihat dari sudut pandang mereka. Tapi, dengan kesadaran dan usaha, kita bisa belajar memahami mereka lebih baik. Memahami orang lain memang tidak mudah, tapi itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Kunci menembus dinding kesalahpahaman adalah empati. Empati bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain, tapi juga tentang benar-benar hadir bersama mereka dalam momen sulit maupun bahagia. Empati berarti mencoba merasakan dan melihat dari sudut pandang orang lain, bukan sekadar merasa kasihan. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan bersama, bukan hanya merasa untuk orang lain. Otak kita punya neuron cermin yang membuat kita bisa ikut merasakan emosi orang lain. Neuron ini membantu kita menangkap ekspresi wajah, nada suara, bahkan bahasa tubuh, sehingga kita bisa lebih terhubung secara emosional. Ada dua jenis empati, afektif, yaitu merasakan emosi orang lain secara langsung, dan kognitif, yaitu memahami perspektif serta pikiran mereka. Keduanya penting. Satu membuat kita peduli, satu lagi membantu kita merespons dengan bijak. Dengan menggabungkan keduanya, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Latih empati dengan membayangkan dirimu di posisi orang lain, baik saat menonton film, membaca cerita, atau mendengarkan pengalaman teman. Cobalah untuk benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Semakin sering dilatih, semakin kuat kemampuan empati kita. Ini seperti otot yang akan tumbuh jika terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, membangun rasa saling percaya dan pengertian. Dengan empati, kita bisa membangun koneksi yang lebih dalam, memperkuat hubungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih hangat. Ini adalah superpower sosial yang bisa dipelajari siapa saja, dan akan membuat dunia terasa lebih dekat dan penuh pengertian. Komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tapi juga bahasa tubuh. Ekspresi wajah, postur, dan gerakan seringkali lebih jujur daripada ucapan. Mikroekspresi, kilasan emosi di wajah, bisa membocorkan perasaan sebenarnya. Tapi satu gerakan bisa punya banyak arti tergantung konteks. Kuncinya amati keseluruhan, bukan hanya satu isyarat. Latih kepekaanmu dengan memperhatikan interaksi orang di sekitarmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih memahami perasaan orang lain, bukan sekadar menjaga empati. Bahasa tubuh itu kunci memahami emosi tersembunyi. Dunia akan membosankan jika semua orang sama. Kepribadian membuat kita unik. Ada yang kreatif, ada yang suka rutinitas, ada introvert, ada extrovert.
Memahami perbedaan ini membantu kita berkomunikasi dan menghargai orang lain. Jangan memaksakan cara kita pada orang lain. Terima mereka apa adanya. Setiap kepribadian punya peran penting dalam kelompok. Keragaman membuat tim lebih kuat dan hubungan lebih harmonis. Cobalah melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Rayakan keunikan setiap orang. Kita semua adalah potongan puzzle yang membentuk gambar indah bersama. Di balik setiap perilaku, ada motivasi dan kebutuhan yang tersembunyi. Setiap tindakan yang kita lihat, baik itu kecil maupun besar, seringkali dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak langsung terlihat. Orang bertindak bukan hanya karena situasi, tapi juga karena dorongan dalam diri mereka yang kadang sulit dipahami. Jangan hanya fokus pada apa yang dilakukan orang, tapi juga tanya mengapa mereka melakukannya. Cobalah untuk lebih peka terhadap alasan di balik setiap keputusan atau reaksi. Dengan bertanya, mengapa, kita bisa menemukan cerita dan pengalaman yang membentuk perilaku seseorang. Teori Maslow menunjukkan, manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhan, dari yang paling dasar seperti makan dan rasa aman, hingga keinginan untuk dihargai dan mencapai potensi diri. Setiap level kebutuhan ini memengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi bisa datang dari luar, seperti hadiah, pujian, atau pengakuan. Namun juga bisa berasal dari dalam, seperti rasa puas setelah menyelesaikan tantangan atau mencapai tujuan pribadi. Kedua jenis motivasi ini sama-sama penting dan saling melengkapi. Memahami motivasi membantu kita merespons dengan lebih bijak, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Kita jadi lebih mudah berempati dan menghindari kesalahpahaman. Hindari melabeli orang hanya dari satu tindakan. Ingat, satu perilaku tidak selalu mencerminkan seluruh kepribadian atau cerita hidup seseorang. Gantilah penghakiman dengan pertanyaan yang penuh rasa ingin tahu. Tunjukkan minat untuk memahami, bukan sekadar menilai. Dengan begitu, kita membuka ruang dialog dan empati, menciptakan suasana di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai. Melihat alasan di balik perilaku membuat kita lebih pengertian dan membantu membangun hubungan yang lebih tulus, serta penuh kepercayaan. Memahami orang lain adalah keterampilan yang bisa dilatih. Mulailah dengan mendengarkan aktif, beri perhatian penuh, jangan sekadar menunggu giliran bicara. Validasi emosi mereka, akui perasaan mereka meski kamu tak selalu setuju. Bertanya dengan empati, hindari pertanyaan yang menghakimi. Pertanyaan terbuka mengundang cerita dan memperdalam pemahaman. Keterampilan ini sangat berguna saat menghadapi konflik. Konflik tak harus merusak. Dengan mendengarkan dan validasi, konflik bisa jadi peluang memperkuat hubungan. Gunakan alat-alat ini untuk membangun jembatan, bukan jurang. Praktikan setiap hari agar semakin mahir. Dengan alat yang tepat, kita bisa lebih mudah memahami siapapun. Memahami orang lain dimulai dari memahami diri sendiri, langkah awal yang sangat penting. Self-awareness adalah fondasi empati dan keterampilan sosial. Kenali emosi, bias, dan nilai-nilai pribadimu. Refleksi harian membantu kita jadi pengamat objektif atas pikiran dan reaksi sendiri. Semakin paham diri, semakin mudah memahami orang lain. Perjalanan ini adalah tarian antara melihat keluar dan ke dalam. Dengan empati dan pemahaman diri, kita membangun dunia yang lebih terhubung. Dan semua itu dimulai dari dirimu.